Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masuk dalam segmen ulasan media. Pagi hari ini kami bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahaya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Syifa. Apa kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Syifa. Perjalanan menuju Baitullah dengan menggunakan sepeda sudah sampai di mana pagi ini? Alhamdulillah kemarin sore saya sudah sampai di Bukit Tinggi. Dan selama perjalanan dari perbatasan Riau dengan Sumatera Barat benar-benar penuh hikmah, dan saya bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, baik komunitas sepeda, jamaah, dan laskar, maupun dengan para pegawai ya di lingkungan PLN. Jadi saya banyak bersilaturahmi dengan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya, dan semua pertemuan dan silaturahmi itu tanpa rencana dan begitu terjadi secara spontan. Ada yang misalnya kemarin di Payakumbuh itu kami tiba-tiba secara dadakan bersilaturahmi dengan komunitas sepeda federal di Payakumbuh, kemudian ngobrol banyak tentang berbagai hal, terutama tentang persepedahan dan rute-rute di Indonesia gitu, dan ya sampai makan siang, sholat bersama di sana, dan dari Payakumbuh meneruskan perjalanan ke Bukit Tinggi. Jadi sekarang ini saya lagi di Bukit Tinggi, tepatnya di Kabupaten Agam, ini daerah Agam, bersilaturahmi dengan komunitas sepeda juga di sini ada, kemudian juga dengan umat Islam yang lainnya. Alhamdulillah Mbak Syifa, jadi ini ada banyak hikmah dari perjalanan bersepeda ke Tanah Suci ini. Jadi ini saya masih akan terus melanjutkan perjalanan ke Medan melalui Padang Sidampuan dan Barus. Nah, ini rupanya adalah pusat peradaban pertama Islam di Indonesia. Jadi saya punya keinginan untuk melihat daerah Barus ini seperti apa. Nah, dari situ kemudian ada rencana untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren di Pematang Siantar pada tanggal 6 Januari ini, yang rencananya akan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan rencana untuk bersilaturahmi, bertemu dengan para ulama, dan bersilaturahmi dengan berbagai kalangan ini bisa terus wujud, karena ini kan sepeda cuma alat. Jadi yang utama sekarang ini adalah di tengah perjalanan menuju Baitullah itu adalah silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah. Begitu Mbak Syifa. Baik, kita akan membahas tentang apa yang terjadi terhadap para saintis atau periset kita yang akhirnya mereka ini diberhentikan. Jadi disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bahwa pegawai negeri sipil dan tenaga honorer dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ini akan diberikan berbagai opsi untuk dapat bekerja di bawah BRIN. Kita tahu betul bagaimana ketika pandemi Eijkman ini mereka yang berjibaku untuk melakukan penelitian dan lain sebagainya. Bapak melihat bagaimana nasib para saintis dan staf kita di Eijkman, Pak? Ya, sebenarnya kan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atau LBME ini kan lembaga yang sudah lama ya Mbak Syifa, bukan lembaga kemarin sore lah. Memang secara status kelembagaannya ini Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ini berada di bawah Satuan Kerja Kementerian Ristek dan Teknologi, Kemenristek ya. Nah, dengan adanya BRIN, Badan Riset Indonesia ini menjadi lembaga-lembaga yang berada di bawah BRIN tidak hanya
lembaga Eijkman, tapi yang lain-lain juga menjadi kacau balau. Maksud kacau balau dalam artian semua seolah mau disederhanakan dalam BRIN. Padahal ini kan di lembaga biologi molekuler Eijkman ini banyak peneliti-peneliti handal yang ini reputasinya sudah terbukti bahkan hingga ke forum internasional. Jadi menurut saya bukan para peneliti tentu tidak mempersoalkan itu, tapi negara kita sebagai bangsa Indonesia ini, sebagai rakyat Indonesia, rugi kalau kita menyia-nyiakan para peneliti itu. Nah, kalau saya memperhatikan dari keterangan Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, itu para peneliti yang bukan non-PNS yang kemudian sekarang dianggap terkatung-katung, mereka lebih memilih bekerja di swasta ketimbang misalnya memilih opsi menjadi ASN atau PNS ya, karena mereka dedikasi mereka itu kepada ilmunya, yaitu sebagai peneliti, sebagai riset. Nah, kalau melihat jasa terakhir mereka itu kan sesungguhnya harusnya negara itu merangkul, memberi tempat kepada peneliti itu, terutama kepada lembaganya, untuk bagaimana supaya lembaga ini tetap bertahan dan dengan peneliti yang handal ini. Itu kan dalam berbagai uji coba vaksin ini lembaga Eijkman jelas kontribusinya gitu. Nah, bukan hanya dalam hal vaksin aja, banyak hal dalam berbagai penelitian menyangkut biologi molekuler ini, lembaga Eijkman ini sudah terbukti kontribusinya, banyaklah jasanya gitu. Nah, tiba-tiba sekarang hanya demi kepentingan konsolidasi BRIN yang harus diintegrasikan, yang kelembagaannya dalam BRIN, lembaga Eijkman ini menjadi banyak peneliti yang dikorbankan. Jadi sebenarnya sesungguhnya kita yang rugi, negara yang rugi kalau kemudian para peneliti itu tidak dirangkul, Mbak. Harusnya kan mereka itu dirangkul. Justru pengalaman, pengetahuan dan ilmunya itu yang harus dihargai. Jadi bukan sekedar status PNS atau bukan PNS. Itu bagi mereka, bagi peneliti itu nggak terlalu penting. Yang penting bagi para peneliti, para ilmuwan itu bagaimana mereka bisa melakukan kerjanya itu sebagai peneliti ada di tempat yang nyaman gitu. Dan saya kira kalau melihat situasinya sekarang, mereka akan lebih nyaman kalau bekerja di swasta gitu. Saya kira itu, Mbak. Jadi harusnya dipikirkan kembali kepada pimpinan BRIN untuk bagaimana supaya para peneliti di lembaga Eijkman ini bisa dirangkul. Jadi jangan seperti halnya di KPK gitu loh. Kalau nggak lolos, memang tidak ada tes wawasan kebangsaan ya di lembaga Eijkman itu. Tapi ini prosesnya sama dengan dalih untuk seolah-olah untuk membenahi kelembagaan, dalam ini lembaga Eijkman, kemudian menyingkirkan para peneliti. Kan nggak, artinya bukan kebijakan yang bijaksana gitu, bukan keputusan yang bijaksana gitu. Seharusnya BRIN ini, pimpinan BRIN ini melihat sejarah dari lembaga Eijkman ini yang sudah banyak hasil karyanya dan terbukti gitu ya, kita rasakan. Nah, ini kemudian dikasih penghargaan, dikasih tempat, supaya para peneliti ini punya wadah untuk dia bisa bekerja sesuai dengan ilmu sebagai peneliti. Begitu, Mbak Siva. Iya, ini kan tidak hanya di Eijkman ya. Kalau tidak salah juga beberapa periset yang ada di kapal Barunajaya juga diberhentikan terkait dengan hal ini. Nah, Pak Cahya melihat peleburan yang dilakukan, pemberhentian yang dilakukan terhadap para periset kita ini, seperti apa akhirnya kelanjutan karir para peneliti Eijkman? Karena kita ketahui bahwa saat ini pandemi belum usai dan tentu butuh peneliti-peneliti yang cukup luar biasa yang berada di dalam Eijkman selama ini, Pak. Ya, kalau saya melihat ya, ini hipotesa saya, dengan adanya pembenahan ini seolah-olah hanya
ini pendekatannya pendekatan pragmatis gitu ya. Di mana pemerintah di satu sisi banyak kesulitan-kesulitan terutama dalam hal finansial, walaupun mereka misalnya harus memberikan honor kepada yang bekerja di kapal Baruna atau seperti di lembaga Eijkman, tapi mungkin karena keuangan sudah mulai menipis, sehingga untuk membayar tenaga honorer yang bekerja di satuan kerja di bawah Kementerian Riset seperti lembaga Eijkman pun mendapatkan kesulitan, sehingga dalihnya demi integrasi dalam BRIN, kemudian tenaga honorer ini diberhentikan dengan cara seperti ini gitu. Padahal mereka itu jelas latar belakang keilmuan dan experience-nya dan pengalamannya gitu ya. Yeah. Jadi kita ini menyia-nyiakan orang-orang pintar yang berilmu yang jelas jejak pengalamannya gitu. Padahal kalau di luar negeri itu tenaga-tenaga peneliti itu betul-betul dihargai oleh negara. Sebaliknya di sini disia-siakan gitu, seolah-olah disamakan, diseragamkan hanya dengan status PNS non PNS gitu. Bagi para peneliti, orang-orang berilmu itu nggak penting gitu. Yang penting bagaimana mereka bisa terus berkiprah, menjalankan ilmunya gitu. Itu kepuasan mereka itu di situ, Mbak, bukan status dia PNS atau bukan PNS. Nah sekarang kalau lembaganya ini kemudian mau diintegrasikan lalu seolah sebenarnya kan ini membubarkan secara tidak langsung gitu ya. Yeah. Membubarkan lembaga Eijkman secara tidak langsung. Itu saya sangat disayangkan sekali karena lembaga ini bukan baru kemarin sore didirikan, ini udah bertahun-tahun dan sudah mendapat penghargaan secara internasional gitu, Mbak Siva. Baik, Pak Cahya, kita nanti akan update terus bagaimana nasib para peneliti atau saintis kita pasca diberhentikan mereka ini dan akan dilebur di dalam BRIN ya Pak Cahya. Iya baik Mbak Siva, mudah-mudahan tentu pasti banyaklah lembaga swasta yang ingin memanfaatkan pengalaman dan ilmu para peneliti yang ada di lembaga biologi molekuler Eijkman ini gitu Mbak. Baik, Pak Cahya, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Mbak Siva. Semoga perjalanan saya berikutnya tetap lancar. Amin. Dan dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.